Selamat pagi, Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kita menyambut hari ini dan sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita awali dengan renungan pagi pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang Maha Kudus, terima kasih ya Bapa atas hari yang telah Engkau berikan kepada kami, hari baru, hari yang dimana akan kami jalani ya Bapa. Engkau juga telah membimbing dan menyertai kami di dalam kami istirahat. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas itu ya Bapa. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kau bimbing sehingga kami mengerti dan mampu melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Bilangan 21 ayat 1 dengan 6 yang demikian ada tertulis. Di bawah perikop peperangan dekat Horna. Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb, mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim. Ia lalu memerangi Israel dan mengangkut beberapa orang dari mereka sebagai tawanan. Bernazarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sepenuhnya menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan kami akan memusnahkan kota-kota mereka." Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel dan menyerahkan orang Kanaan itu. Orang-orang itu dan kota-kotanya dimusnahkan bagi Tuhan. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horna. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami muak dengan makanan hambar ini." Demikianlah bacaan kita pada pagi hari ini. Tema renungan pagi kita pada hari ini yaitu mental jajahan. Seorang tahanan pria di masa penjajahan Jepang di Korea tahun 1910 hingga tahun 1945 selama bertahun-tahun dikurung dalam sebuah ruangan sempit dan tidur di lantai tanah tanpa alas. Ketika dibebaskan setelah Jepang kalah perang, ia dapat kembali berkumpul dengan keluarganya di rumah. Namun rupanya ia tidak lagi bisa menikmati tidur di kasur empuk dalam kamarnya yang nyaman. Ia memilih tidur di lantai tanah gudang kecil samping rumahnya agar dapat tidur dengan nyenyak. Walau ia sudah dimerdekakan, namun mentalnya masih saja terjajah. Mentalitas terjajah yang ada pada diri mantan tahanan itu bisa kita lihat juga pada diri umat Israel yang sejatinya sudah dibebaskan dan dimerdekakan Allah dari perbudakan di tanah Mesir. Bahkan berulang kali mereka dapat mengalahkan musuh-musuhnya atas pertolongan Tuhan. Anugerah yang tiada taranya tersebut sudah sepatutnya disambut dengan penuh sukacita dan penuh syukur. Namun rupanya bangsa ini merespon dengan tidak sepatutnya. Saat melanjutkan perjalanan menuju tanah perjanjian, mereka malah menggerutu dan mempermasalahkan segala hal kepada Musa. Hal itu dianggap sebagai perlawanan dan sungguh amat menyakitkan hati Tuhan. Tuhan pun terpaksa menghukum mereka dengan melepaskan ular tedung dan banyak yang tewas digigitnya. Sikap umat Israel itu bukan
apakah juga tanpa kita sadari kadang menjadi bagian dari sikap dan perilaku kita sekarang ini. Di tengah kehidupan yang sejatinya telah dibebaskan dari kuasa dosa oleh pengorbanan Kristus, bukankah lebih sering kita menggerutu ketimbang menerima, menjalani, dan mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang lebih berguna? Dan terutama dengan selalu menaikkan syukur kepada Tuhan. Bukankah seperti halnya bangsa Israel yang tidak tahu mengucap syukur, kita pun kerap menjalani kehidupan ini dengan masih mengenakan mentalitas sebagai orang yang terjajah dosa. Hal ini kita biarkan, betapa ruginya tak dapat menikmati pembebasan yang sesungguhnya karena kita masih bermental jajahan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman ini juga boleh membawa kita, menuntun kita dalam kehidupan selalu dekat dengan Allah, selalu bersyukur kepadanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar, kami baca pada pagi hari ini. Dan kiranya melalui firman ini kami boleh sadar bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang selalu memerdekakan kehidupan kami hari lepas hari. Dan kiranya Engkau boleh mampukan kami selalu bersukacita, bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah memerdekakan kami. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin.